Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi sidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbikum wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi zaman, demi waktu manusia hidup itu dalam keadaan yang rugi. Illa alladzina amanu, kecuali orang beriman. Wa 'amilus sholihati, dan orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi, dan orang gemar menasihati dalam hal kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan orang yang nasihat menasihati dalam hal kesabaran. 4 komponen ini merupakan suatu hal yang penting yang berhubungan dengan apa yang dinamakan innahu li hubbil khairi la syadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Tidakkah sadar bahwa manusia mencintai harta di dunia ini berlebih-lebihan? Apa yang mereka cintai suatu hal porsi yang salah. Buktinya manusia pada dasarnya sekarang jika kehilangan Allah santai-santai aja. Namun jika kehilangan 1 unit sepeda motor, nangisnya sudah kayak menggeruk-geruk. Jangankan 1 unit sepeda motor, hilang apapun yang dia miliki, yang dia cintai, miskin itu secuil jagung, dia nangis sejadi-jadinya. Namun jika dia meninggalkan sholat, kehilangan waktu sholatnya, dia santai-santai aja, bahkan sempat bisa tertawa. Kondisi di dalam meninggalkan suatu apa yang Allah perintahkan buat hambanya, justru dia ketawa-tawa. Inilah orang yang itu dinamakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim syahun. Orang yang lalai dalam menjalankan ibadah sholat. Hisab pertama nanti sholat kita, namun manusia meletakkan bukan sholatnya yang di posisi pertama, malah hartanya di posisi pertama. Begitu pentingnya innahu li hubbil khairi. Cintanya yang berlebih-lebihan, terlalu over. Lasyadid, dengan suatu hal yang Allah benar-benar bisa murkai ini. Mereka tidak mikir, andai kata Allah kehendaki kun fayakun seperti Qarun, banjir bandang di mana-mana, hancur semua harta yang dia cintai. Ingat,
Ada 3 step di sini, step yang harus diperhatikan. Ini harus diperhatikan dan ini real, nyata, tentang harta yang kita punya. Harta ini ada 3 step. Satu adalah harta yang dimakan. Coba harta yang dimakan, dia keluar akan jadi apa? Apa hasil harta yang dimakan? Hasil harta yang dimakan pasti akan jadi kotoran. Namun manusia berusaha berlomba-lomba di dalam makan pun pada posisi mewah-mewahan, ajojing ajigung, melupakan dan merendahkan fakir miskin. Semua ditelantarkan dalam kondisi apapun demi dia bisa makan di tempat yang indah dan mewah sebagaimana orang yang paling kaya, merasa dirinya paling sempurna. Kesempurnaan yang tidak hakiki ini, yang sifatnya konyol ini, merupakan suatu hal yang manusia sering lakukan dan bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Waktu mau makan aja nggak baca kok bismillah. Apakah pernah kita bersyukur alhamdulillah setelah makan? Jarang ada orang seperti ini. Mereka rata-rata makan asal makan, santap saja. Begitu nikmatnya segala sesuatu, santap saja. Makanan-makanan yang mereka hidangkan, yang mereka mau disajikan, yang mereka mau makan, santap saja tanpa baca doa. Lebih-lebih mereka mengaku anak muslim, kita muslim, semua muslim, antum muslim, mukminin mukminat ketika bulan puasa atau ketika menjalankan puasa Dzulhijjah. Puasanya oke, namun energi nafsu yang ada dan tersirat di dalam hatinya tidak akan lepas dari sini. Buktinya ketika mau buka puasa, berhamburan makanan seakan-akan habis, seakan-akan kenyang, itu tidak akan bagi mereka. Kenyang tidak cuma mencukupkan buat mereka, artinya apa? Mereka makan tidak bersyukur. Tidak bisa mensyukuri nikmat apa yang mereka makan. Padahal ini pentingnya daripada apa yang kita makan akan membuahkan daripada apa yang berdasarkan iman. Yang kita makan halal, insya Allah akan jadi daging yang bagus dengan ibadah yang bagus. Yang kita makan haram akan menghasilkan suatu hal apa yang dinamakan dosa. Makanya innahu kasanatil yudhibnas sayiat. Sungguhnya kebaikan itu menghapus daripada kesalahan-kesalahan. Menghapus daripada kesalahan atau dosa-dosa yang kita punya. Ini adalah suatu innahul kasanati, suatu kebaikan akan biar. Namun kebaikan yang kita lakukan ini jarang. Buktinya makan aja kita menghindar dari suatu kebaikan. Dan keluarnya sama, fakir miskin makan, keluar juga kotoran. Kita atau mereka yang merasa kaya makan, keluar juga jadi kotoran. Sama posisinya, porsinya. Namun berkah yang membedakan berkah dan tidaknya, haram dan tidaknya. Makanya sampai dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Jauhilah riba jika antum semua menjadi kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Hindari segala sesuatu yang berbau apa yang Allah tidak perkenankan. Apalagi sampai hutang yang berbau riba, Masya Allah. Manusia tidak akan lepas dari ini semua, namun setidaknya berusaha semaksimal mungkin. Jangan hutang hanya untuk pakai makan. Belajar mensyukuri nikmat Allah. Belajar untuk berusaha merubah nasib. Allah tidak akan merubah hambanya ketika hamba itu tidak mau berusaha dan ikhtiar. Maka ikhtiar, dunia tempatnya kita ikhtiar. Dunia tempatnya kita berlomba-lomba di dalam kebaikan di akhirat. Ini yang pertama. Harta yang kita makan keluar jadi kotoran, sama. Yang kedua, harta yang disimpan akan jadi apa? Akan jadi rebutan.
Pertama, harta yang dimakan jadi kotoran. Harta yang kedua adalah yang disimpan akan jadi rebutan. Alias ini akan memperdebatkan sampai rela membunuh saudara sendiri, sampai rela membunuh ibu kandung sendiri, bapak kandung sendiri, hanya demi harta yang direbutkan. Harta yang disimpan-simpan, yang dipuji-puji hartanya. Sering kan kenyataan seperti ini? Sering. Bahkan yang paling parah ketika harta ini sudah diwakafkan sebagai jariah, orang yang sudah meninggal direbutkan lagi oleh pihak ahli warisnya. Sudah disebutkan dalam Al-Quran, siapapun yang berebutan dengan hak waris apapun yang tidak halal di mata Allah, maka hidupnya tidak akan kekal abadi selamanya. Hidupnya akan compang-camping, hidupnya akan berantakan. Mereka yang gemar memburu hak waris, hidupnya coba. Misalkan punya dalam keadaan tidak membahagiakan. Misalkan kaya dalam keadaan menyiksa dirinya. Maka perlu kita perhitungkan. Ketika kita menerima hak waris apapun bentuknya, pikirkan 2 kali 3 kali. Karena kita tidak nyari di sini. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Kalau kita ngurusin atau ngomongin atau membicarakan tentang waris, tentang hak waris, panjang sekali. Singkat cerita, setidaknya seyogyanya ketika kita menerima warisan atau apapun bentuknya, coba pikir 7 kali. Karena itu halal atau tidak, berkah atau tidak, bagaimana supaya berkah, bagaimana kondisinya supaya bermanfaat. Pikirkan itu jauh sebelumnya daripada sering mereka yang setelah menerima hak waris, kemudian kekacauan, bala, musibah menimpa keluarga mereka. Yang kita cari keselamatan dunia dan akhirat. Yang kita cari adalah keselamatan yang kekal abadi selamanya di akhirat. Bukan keistimewaan di dunia, namun ketika mati harta kita tinggal begitu saja. Pikirkan berkali-kali. Itu yang kedua. Pertama, harta yang dimakan jadi kotoran. Yang kedua, harta yang disimpan jadi warisan. 2 harta step ini tidak bermanfaat buat kita, harus kita pikirkan. Sekarang yang bermanfaat apa? Yang terakhir. Step ketiga, apa ini? Instadil zakat min sedekah, hendaknya kita mencari sedekah dengan cara berbanyak sedekah. Harta yang disedekahkan, harta yang disedekahkan akan jadi penolong kita, dunia jadi penolong, akhirat jadi penolong. Ini makanya pentingnya harta yang ketiga ini, step yang ketiga ini harus kita pikirkan. Harus kita prioritaskan. Jangan menjadi beban di dalam kalangan kehidupan kita sampai masuk ke dalam mimpi kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah PPA. Kalau sudah terjadi seperti ini, maka harus kita memikirkan bagaimana konsep-konsep berikutnya. Bagaimana step-step berikutnya. Yang ketiga inilah yang kita pilih. Harus kita berbanyak sedekah untuk bisa menjadi penolong kita nantinya kelak. Meskipun itu cuma sedikit, tidak ada tuntutan sedekah itu berapa, tidak ada harusan sedekah itu berapa, tidak ada semuanya ini. Namun manusia pada dasarnya enggan untuk bersedekah. Ingat, sedekah ini akan memberikan kita jariah dalam hal segala apapun. Sifat yang kita lakukan, hal-hal yang kita jalankan, meskipun itu hati berkecamuk menentang apa yang kita lakukan, asal itu berkah, asal itu izin Allah, asal itu sesuai dengan perintah Allah, asal itu sesuai dengan ajaran Al-Quran, maka mari kita jalankan. Jangan sampai sia-sia. Jangan sampai cuma berlatar belakang hal-hal yang nggak ada gunanya sama sekali. Coba, di dalam segala hal yang kita pikirkan, mari kita senantiasa introspeksi diri dengan apa yang kita jalankan, apa yang kita lakukan. Ayo, berlomba-lomba ke jalan suatu hal kebaikan.
harta yang kita lakukan, harta yang kita kelola, harta yang kita punya, jadikanlah sebagai harta yang bermanfaat buat kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum, katakan wahai Muhammad, in kuntum, jika kamu semua tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, yaitu mencintai Allah. Sampai Allah mencintai kita. Tuhibbunallah fattabi'uni, mencintai Allah sampai Allah mencintai kita. Bagaimana Allah mencintai kita? Tidak hanya mencintai kita aja, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah ini Ghafur, maha pengampun, Rahim, dan penyayang. Ketika Allah maha mengampun dan maha penyayang kepada kita, maka alangkah baiknya harta yang kita punya, harta yang diamanahkan kepada kita ini, kita senantiasa gunakan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menolong sesama. Wa yamna'unal ma'un, jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang tidak mau menolong sesama, memberikan pertolongan. Jadilah ringan tangan dalam hal segala apapun jika kita mampu. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Maka pentingnya peranan apa yang dinamakan 3 step ini, yaitu tentang harta. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Satu ayat memukul kita, memperingatkan kita, memberikan definisi kepada kita agar kita benar-benar hati-hati di dalam mengelola amanah Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya, alangkah tersenyumnya kita ketika kita punya harta, kita gunakan pada step ketiga tadi. Apa? Yaitu step untuk bersedekah. Mari, Ustaz mengajak kalian semua, Ustaz mengajak jamaah semua, mari jangan lupa bersedekah. Insal dirut sekop min sedekah. Hendaknya kita mencari sedekah dengan cara berbanyak sedekah, sedekah, sedekah. Karena dengan sedekah ini, masya Allah, as-sedekatu 'alal miskina, sedekah pada fakir miskin adalah sedekah. Sedekah 'alal miskina sedekah. 'Alal qarabatain natani falyasillu rahimah. Jika sedekah pada kerabat kerja, pada kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita, maka ini akan menghasilkan apa yang dinamakan silaturahim dan sedekah itu sendiri. Mari gemar melakukan sedekah. Kita kejar sedekah ini sedini mungkin agar kita menjadi hamba Allah yang disayang Allah dan senantiasa dirindukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.